Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat subkorpus. Baik, pada layar kita sudah melihat, sekarang kita sedang melihat bahwa kita ada di Brown Family Corpus. Kita akan membuat subkorpus dari Brown Family Corpus. Ya, maksudnya apa? Jadi misalnya di Brown Corpus kategorisasi teksnya bermacam-macam ya. Ada yang berbagai berdasarkan jenis bahasa Inggrisnya, apakah British atau American English ya. Kemudian ada juga yang berdasarkan domain teksnya. Misalnya berdasarkan domain teks akademik atau domain teks fiksi ya, domain teks humor dan sebagainya. Jadi kategorisasi-kategorisasi ini adalah kategori yang ada di teks-teks yang tersebar di Brown Family Corpus. Kalau kita membuat subkorpus, artinya kita hanya menggunakan sebagian data saja. Jadi hanya menggunakan misalnya data press saja, dari reportage, editorial, atau reviews. Atau kita hanya menggunakan data dari British English atau misalnya American English saja. Ya. Gunanya apa? Gunanya untuk melakukan frequency list. Bukan melakukan ya, mendownload frequency list di sini. Melakukan ekstraksi frequency list atau melakukan analisis keywords. Bagaimana cara membuatnya? Kita harus mengakses menu ini. Click here to create or view subcorpus frequency list. Menu ini bisa diakses di keywords ya, melalui keywords atau melalui frequency list. Saya akan contohkan melalui frequency list saja. Kita klik di sini ya. Oke. Oh ya, sebelumnya di sini hanya ada whole of Brown family saja ya. Nanti setelah kita buat subkorpusnya, opsi ini akan bertambah. Setelah kita klik akan muncul seperti ini dan tertera no subcorpora were found. Kemudian di sini ada define new subcorpus via, ada beberapa pilihan untuk membuat subkorpus. Saya pilih select by text metadata saja karena ini yang paling sederhana. Kemudian pilih jenis teksnya dulu, misalnya saya ingin membuat subkorpus dari bidang teks dari bidang akademik saja ya. Kita klik academic ya, kemudian Brown Family. Ini bisa diubah ya namanya, jadi terserah kita namanya mau apa. Selanjutnya kita klik create subcorpus from selected categories. Setelah itu klik compile di sini. Nanti proses ini akan selesai dan akan mengubah setting dari frequency list. Kita lihat lagi setting frequency listnya. Kalau sebelumnya opsi yang ada di sini hanya whole of Brown family saja, ya. Sekarang ada subkorpusnya, yaitu academic Brown family. Kita bandingkan ya untuk yang keseluruhan korpus dulu, ya, bukan subkorpusnya. Misalnya di sini frekuensi dari the ada 397.000 sekian. Sekarang kita bandingkan ya dengan subkorpusnya, pasti lebih sedikit ya, dan hanya 71.000 sekian ya. Jadi begitu caranya membuat sebuah subkorpus. Tentu kita bisa tambahkan subkorpus yang lain ya. Jadi misalnya di sini kita bisa select text by metadata, kemudian kita lakukan proses seperti sebelumnya, tentu saja dengan nama subkorpus yang berbeda ya. Dan kalau kita klik di sini, kita bisa lihat daftar teks yang ada di dalam subkorpus kita. Jadi semua teks yang ada di sini adalah teks yang mengandung kategorisasi atau teks yang berkategorisasi akademik. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, text category adalah learned academic untuk satu teks ini ya. Semua teks ini baik dari yang pertama sampai yang terakhir memiliki metadata yang sama dalam bidang text category, yaitu dari bidang akademik.
Silahkan di rewind kalau belum jelas, atau boleh juga beri pertanyaan di kolom di bawah. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.